Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nama saya Rai Galuh Hapsari dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Mohon disimak ya. Oke, jadi siklus Krebs itu adalah sederetan jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis dan bersama-sama merupakan pusat dari sekitar 500 reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sel. Siklus Krebs ini merupakan tahap ketiga dalam proses respirasi aerob lanjutan dari proses dekarboksilasi oksidatif. Siklus Krebs ini sering juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Siklus Krebs ini terjadinya di matriks mitokondria. Di sebelah sini di dalam sel dan di dalam mitokondria. Kalau dibesarkan bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk informasi lebih lanjut, siklus Krebs ini dilakukan untuk melepas energi melalui oksidasi asetil-CoA yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Pada intinya, siklus Krebs dilakukan oleh organisme bernapas untuk menghasilkan energi saat proses metabolisme. Selain itu, siklus Krebs ini menghasilkan sebagian besar karbon dioksida sebagai penghasil koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP dan mengonversi energi dan zat berlebih untuk digunakan dalam sintesis asam lemak sebelum pembentukan trigliserida. Lalu, siklus Krebs ini dimulai saat asetil-CoA atau senyawa 2 karbon digabungkan dengan molekul pembawa 4 karbon atau oksaloasetat untuk membuat asam sitrat 6 karbon. Untuk tahap-tahapannya, siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahap. Di antaranya, yang pertama, ini proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan antara molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Kemudian yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Lalu pada tahap ketiga, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dibantu dengan NADH. Lalu pada tahap 4, terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Lalu tahap yang kelima, kemudian suksinil-CoA itu diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini juga dibantu dengan Mg2+ dan GDP yang bersama fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Lalu tahap 6, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Lalu tahap ke-7 adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon atau C, sehingga menghasilkan produk berupa malat. Dan untuk tahap terakhir,
Malat itu dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Kemudian oksaloasetat itu akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi. Tidak hanya itu, dalam tahap ini juga berupa NADH. Ya, dan ini merupakan sumber-sumber dari materi dan foto-foto yang saya cari sebagai sumber dari presentasi atau PowerPoint yang saya buat kali ini. Oke, terima kasih sudah menonton video penjelasan siklus Krebs dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.